Halo semua, seperti biasa di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My These People Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, di saat Yi Yang sedang mengajak kedua muridnya yaitu Lu Xing dan Tong Er melakukan perjalanan untuk melatih kemampuan mereka, tanpa diduga ketika sedang singgah di kota Taseng dan mengikuti turnamen iblis, ada sebuah bencana besar di mana badai iblis datang, yang mana dampak dari semua itu benar-benar menghancurkan daratan Taseng dan sekitarnya. Meskipun awalnya umat manusia benar-benar terdesak, namun dengan adanya Yi Yang, semua masalah bisa diselesaikan dalam sekejap mata. Bahkan Yi Yang sampai bisa menyerang balik dengan meledakkan Gunung Purba menggunakan IMP-74 Intercontinental Basilisk Missile yang ledakannya itu langsung dikirim ke neraka yang membuat Raja Iblis benar-benar sangat marah. Singkat cerita, 2 bulan setelah pertempuran di Taseng berlalu, saat ini di Gunung Matahari Terbenam, ditemani Lan Yu, Yi Yang sedang bekerja untuk mencari uang dengan membunuh beberapa iblis. Di situ Lan Yu sedikit mengeluh pada Yi Yang karena permintaan mereka hanya membunuh 1 iblis pemakan gunung. Namun dengan kekuatan Yi Yang yang di luar nalar, dia malah membantai semuanya yang membuat bisnis mereka benar-benar rugi. Membunuh 1 iblis terlalu sulit untuk ditemukan, jadi aku melakukan serangan yang dipetakan. Lagi pula itu hanya teknik hujan api dasar, jawab singkat Yi Yang. Namun melihat teknik hujan apinya lebih seperti teknik meteorit yang menghancurkan sekte pedang abadi, Lan Yu lantas menanyakannya yang membuat Yi Yang mulai panik saat dia berusaha mengelak. Dan pada akhirnya dia segera mengajak Lan Yu pergi untuk menyelesaikan pesanan lainnya. Ke lokasi selanjutnya mereka menaiki sebuah kereta yang ditarik oleh seekor monster. Lan Yu bertugas sebagai seorang kusir, sedangkan Yi Yang dengan santainya berbaring di atas jerami saat dia membaca buku biografi Yan Yang. Sedikit memancarkan daya tariknya, Lan Yu lantas bertanya, apakah Master membutuhkan sesuatu? Jika Master meminta apa saja, muridmu ini akan menyelesaikannya di detik berikutnya. Namun sayangnya tanpa mengalihkan pandangannya dari buku, Yi Yang hanya menjawab, jika kau berhenti menggangguku saat aku membaca biografi Yan Yang, aku akan sangat senang. Lan Yu benar-benar dibuat shock, namun karena dia sudah terlanjur bertaruh dengan yang lainnya bahwa dia dapat menggoda sang master, tak mungkin menyerah. Lan Yu mulai melancarkan serangan selanjutnya. Sambil memamerkan pahanya yang putih dan lembut, dia mulai mengeluh berkata bahwa tampaknya di bagian itu sedikit tidak nyaman. Namun sialnya Yi Yang hanya berkata, sepertinya kau memiliki golongan darah O yang menarik nyamuk. Jika merasa tidak nyaman, perbanyaklah minum air panas. Tiba-tiba ada 4 orang yang menunggangi kuda mulai mendekat. Ternyata mereka adalah kelompok pencuri kuda yang katanya sudah mengawasi sepanjang jalan, sehingga melihat kesempatan mereka akhirnya beraksi. Pemimpin pencuri yang melihat Lan Yu ditolak oleh Yi Yang menyuruhnya untuk mengambil semua uangnya dan menjadi istrinya. Tentu hal itu membuat Lan Yu sedikit kesal, berbeda dengan Yi Yang yang entah mengapa sedang meminta izin pada sosok Yan Yang di buku karena dia harus pergi sebentar berurusan dengan para pencuri. Master, jangan repot-repot bertindak, saya bisa menangani ikan kecil ini sendiri, ucap Lan Yu yang benar-benar marah pada pencuri kuda. Namun alasan utama kemarahannya karena mereka telah mengejek Yi Yang dengan sebutan seekor anjing. Menggunakan cambuknya, Lan Yu langsung mencambuk mereka yang berhasil menghajar ketiganya.
Meskipun anak buahnya dihajar, bos pencuri masih bersikap tenang, malah dia hanya tertawa senang melihat aksi Lan Yu. Dengan kekuatanmu, apakah kau bahkan layak menjadi pencuri kuda di gurun matahari terbenam ini? Ucap Lan Yu. Alhasil dengan provokasi tersebut, bos pencuri tiba-tiba menggunakan teknik blood transformation yang mana membuat Lan Yu langsung tahu bahwa bos pencuri merupakan penjahat di daftar yang paling dicari yang telah membunuh semua penjaga iblis di 13 desa. Namun setelah bos pencuri menggunakan blood transformation, dia benar-benar menjadi sangat kuat karena bahkan serangan cambuk Lan Yu dengan mudah bisa dia tangkap dan sebaliknya Lan Yu lah yang dihempaskan olehnya. Tetapi untungnya ketika Lan Yu hampir saja terjatuh ke tanah, Yi Yang menangkapnya. Berdiri di depan bos pencuri, dia lantas berkata, "Beraninya kau menyentuh muridku." Tak tahu betapa mengerikannya kekuatan Yi Yang, bodohnya bos pencuri malah mulai menghinanya, dan ketika ditanya apakah kekuatannya itu berasal dari neraka, dengan ekspresi bangganya dia menjawab, "Betul sekali, ayah ini mendapat darah dari neraka. Hanya dengan satu jari bisa membunuh ratusan musuh." Baru saja menyombongkan kekuatannya itu, di detik berikutnya kepalanya langsung melayang setelah Yi Yang menyerang menggunakan cambuk milik Lan Yu. Bahkan ketiga pencuri lainnya juga bernasib sama. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lan Yu yang berhasil menyadari sesuatu mencoba bertanya pada masternya mengapa mereka selalu mengambil tugas yang berkaitan dengan neraka dan mengapa juga ketika bertemu orang-orang yang berhubungan dengan neraka, Yi Yang menjadi sangat kejam. "Master, apakah ada alasan dibalik semua itu?" tanya Lan Yu. "Kau terlalu banyak berpikir, itu hanyalah kebetulan," jawab singkat Yi Yang. Setelah itu ketika Lan Yu terus menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan neraka, dia sama sekali tidak menjawab dan lebih memilih untuk berpura-pura tidur. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tempat klien berikutnya, yaitu keluarga Shen, kota matahari terbenam. Sesampainya di tempat itu, semuanya tak berjalan lancar karena Lan Yu mulai menuntut bayaran yang lebih tinggi dari yang telah disepakati. Sang klien yaitu Shen Shan, seorang pengusaha kaya, hanya bisa merengek dengan peningkatan harga tersebut. Apalagi saat ini usahanya diambang kebangkrutan. Sayangnya Lan Yu sama sekali tidak peduli karena dari awal Shen Shan tidak menjelaskan bahwa iblis yang harus dibasmi adalah iblis yang hebat, sehingga yang awalnya 10.000 emas naik menjadi 200.000 emas. Untuk iblisnya sendiri, Lan Yu menjelaskan bahwa itu adalah iblis penghancur kota yang telah hidup selama ribuan tahun dan meskipun bukan yang terkuat di neraka, tetapi yang tertua. Apabila tetap dibiarkan secara perlahan, dia akan memakan kota, menyerap vitalitas kota, dan pada akhirnya membuatnya tidak subur dan berpasir. Pertama, kau menyembunyikan fakta tentang iblis duniawi dan juga menempatkan kami dalam bahaya besar. Jadi kami pantas mendapatkan kompensasi. Kedua, keluargamu telah menandatangani kontrak dengan kamar dagang pedang hitam pembunuh dan besok adalah hari penyerahan tanah. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kami tidak menyingkirkan iblisnya? Ucap Lan Yu yang benar-benar telah berubah ke sikap bisnisnya. Awalnya Shen Shan masih saja menawar dengan alasan dia hanya menjual tanah seharga 150.000 emas. Namun pada akhirnya ketika Lan Yu mencoba pergi, dia pun setuju di saat pikirannya berkata, memang benar siapapun yang berbicara bisnis dengannya, kulitnya akan dicabut dari tulangnya.
Setelah itu Lan Yu segera memanggil Yi Yang yang sedang membaca di luar. Masih dengan sikap santainya, Yi Yang masuk dan karena pada dasarnya Shen Shan belum mengetahui identitas Yi Yang, dia sedikit ragu dan bertanya, bukankah yang akan datang adalah Dewa Yi Yang yang menyelamatkan pertahanan barat umat manusia? Adapun pria botak Shen Biao, pengawal Shen Shan, hanya bisa dibuat bingung karena dia sama sekali tidak dapat merasakan basis kultivasi Yi Yang. Dengan kekonyolannya, Yi Yang segera melakukan tugasnya. Dia mulai mengetuk-ngetuk lantai dan mengupingnya, yang mana itu membuat Shen Shan dan Shen Biao menganggapnya aneh. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba Yi Yang membelah tanah menjadi dua bersamaan dengan seluruh bangunannya juga, yang tentunya hal itu hanya bisa membuat Shen Shan dan Shen Biao sangat-sangat terkejut. Namun dengan santainya, Lan Yu berkata, karena tanah ini akan dijual, yang cepat atau lambat bangunannya juga akan dihancurkan, jadi ini sebagai bonus dari layanannya. Kau tidak usah berterima kasih pada kami. Sementara itu, dengan terbelahnya tanah, akhirnya iblis buruannya terlihat yang langsung mengajak Yi Yang yang telah berani mengganggu tidur nyenyaknya. Bahkan dia sampai berkata bahwa dalam waktu 3 jam, dia akan mengubah seluruh kota menjadi reruntuhan. Namun sebagai permulaan, dengan segera dia mulai menyiapkan serangannya untuk menghancurkan area sekitar dulu. Melihat itu, setelah meminta izin pada Lan Yu, Yi Yang bersiap menyerang. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya mengapa Yi Yang harus meminta izin pada muridnya, dan alasannya agar dia tidak bertindak gegabah seperti kasus-kasus sebelumnya di mana disuruh membunuh satu iblis malah semuanya dibasmi. Maka dari itu, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, kali ini Yi Yang berniat menyerang menggunakan garam, yang mana itu benar-benar membuat semuanya kecuali Lan Yu bingung, sementara sang iblis menjadi marah merasa dirinya telah dipandang rendah. Muridku bilang, aku tidak boleh melakukan sesuatu yang mengejutkan untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia. Jadi terkadang aku harus mengikuti tradisi seperti menggunakan garam untuk menangkal kejahatan, ucap Yi Yang menjawab kebingungan semua orang. Tiba-tiba sang iblis melempar sebuah bongkahan tanah tepat ke arah Yi Yang. Melihat itu, dengan segera Yi Yang menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghancurkan bongkahan tersebut, yang benar-benar membuat Lan Yu sangat terpesona saat dia menjelaskannya pada Shen Shan dan yang lainnya. Mencoba menyerang balik, Yi Yang segera menaburkan garamnya saat dia juga berteriak, "Roh jahat, bubarlah!" Mengantisipasi serangan, sang iblis membuat tembok dari tanah. Akan tetapi, Yi Yang tiba-tiba menggunakan Elementary Concealed Weapon teknik Heavy Pearl Blossom Rain, yang mana dalam sekejap mata mengubah garam-garam tersebut menjadi hujan api yang akhirnya menembus tembok tanah, sekaligus penggunanya yang hanya bisa tercengang dengan kejadian tak masuk akal tersebut. Bagaimana bisa garam digunakan dengan cara seperti itu? Aku benar-benar tercerahkan, ucap Shen Shan dengan rasa kekaguman. Adapun Shen Biao dengan matanya yang terbuka lebar, dia hanya bisa bertanya-tanya apakah Sekte Wuji masih merekrut seorang murid. Singkat cerita, setelah itu tanpa memperbaiki tanah yang terbelah dua, karena pekerjaan sudah selesai, Yi Yang langsung mengajak Lan Yu kembali di saat dia benar-benar menantikan reaksi dari neraka. Sebelum benar-benar pergi, tak lupa Lan Yu memperingati Shen Shan agar mengirim bayarannya ke rekening miliknya dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, dia harus bersiap menanggung konsekuensinya. Berpindah ke kota 4 laut, Istana Raja Kota.
Di ruang VIP pembasmi iblis, Yi Yang datang bersama dengan Lan Yu yang ternyata bukan hanya mereka. Di ruang tersebut ada juga pembasmi iblis lainnya, di antaranya pembasmi iblis peringkat 28 dan juga 25. Master, Anda tidak menyalahkan saya karena mengambil misi terakhir dari cabang lain dan kembali ke kota 4 laut kan? Tanya Lan Yu pada Yi yang langsung dijawab, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Alasan utama Lan Yu mengambil misi tersebut karena keadaan khusus, termasuk hadiahnya yang juga benar-benar sangat menggoda, yaitu 500.000 emas hanya untuk menyucikan seorang anak yang dirasuki oleh iblis dan membunuh iblis tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan langsung menyapa Yi yang tak lain adalah si biksu, teman minum sekaligus kutu buku yang sama seperti Yi. Dan kalau tidak salah namanya adalah Sudaishi. Dengan segera Sudaishi langsung berlari menuju ke arah Yi setelah melihat buku biografi Yan yang sedang dibaca. Namun sebelum sampai, kaki Yi secara otomatis langsung menghentikan Sudaishi dan menyingkirkannya. Pada akhirnya Sudaishi mencoba mengeluh ke Lan Yu, namun sayangnya dia malah dimarahi oleh Lan Yu yang menganggapnya benar-benar seorang kutu buku rendahan, berbeda dengan masternya yang meskipun seorang kutu buku, dia sangat memujinya sebab menurutnya sang master adalah sosok yang luar biasa yang telah mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan. Masih belum menyerah, Sudaishi mencoba membujuk Yi agar mau membagi buku biografi Yani yang 6 dengan dirinya. Sebagai imbalannya, dia akan membagikan informasi rahasia tentang iblis yang akan mereka tangani. Dari apa yang dijelaskan oleh Sudaishi, iblis yang harus mereka hadapi kali ini adalah putri penguasa kota yang telah dirasuki iblis. Katanya penguasa kota telah merekrut segala macam pembasmi iblis tingkat tinggi dari seluruh negeri. Tetapi sayangnya sebagian besar dari mereka gagal dan terbunuh. Selain itu, meskipun beberapa pembasmi iblis telah berhasil menyucikannya, namun entah mengapa iblis itu kembali lagi ke tubuh sang putri setelah 3 hari, sehingga dengan itu juga mereka sangat yakin tidak ada lagi harapan untuk bisa menyelamatkan sang putri. Tetapi penguasa kota tak menyerah dan terus memanggil pembasmi iblis, bahkan sampai meningkatkan hadiahnya. Untuk sementara waktu mereka terus mengobrol membahas tentang putri penguasa kota, dan meskipun Lan Yu mengatakan alasan dia menerima permintaan ini karena uang, tetapi sebenarnya dia merasa kasihan pada putri penguasa kota yang secara tidak sengaja dia lihat 3 jam yang lalu, yang membuatnya teringat dirinya di masa lalu yang juga mengalami nasib sama, sampai akhirnya dia bisa menemukan master yang mau menerima monster sepertinya. Adapun master yang dimaksud ternyata dari sekte Gerbang Pedang Abadi yang memberinya sebuah sarung tangan agar dirinya tidak mengamuk seperti monster lagi. Aku harus menyelamatkan gadis kecil ini, pikir Lan Yu penuh dengan tekad. Singkat cerita, akhirnya para pembasmi iblis mulai dibimbing menuju aula pengusiran iblis untuk menyembuhkan sang putri. Setelah sampai, mereka langsung disambut oleh penguasa kota 4 laut yaitu Zhao He yang benar-benar meminta tolong untuk menyelamatkan putrinya, bahkan sampai berkata selain hadiah dia juga akan mengabulkan satu permintaan lagi jika putrinya dapat diselamatkan. Adapun putri yang dimaksud saat ini dia sedang bersedih karena dikurung di dalam sangkar. Setelah itu seorang pembasmi iblis wanita yang berada di urutan nomor 73 mengajukan diri.
Sebagai imbalannya, dia meminta agar saudaranya yang dipenjara di bawah tanah dibebaskan. Tentu Zhao He langsung menyetujuinya dan kemudian nomor 73 akhirnya masuk ke dalam sangkar. Seperti anak kecil yang ketakutan, sang putri langsung menghampirinya. Tetapi ketika jarak mereka benar-benar sudah dekat, sang putri tiba-tiba berubah menjadi sosok iblis yang langsung menggigit leher nomor 73 yang benar-benar membuat semua orang terkejut dengan kecepatannya. Itu dia, sampah macam apa yang kita miliki hari ini, ucap sang putri setelah membunuh nomor 73. Melihat itu, pembasmi iblis nomor 28 ingin bertindak. Namun tiba-tiba dia kena pukul si nomor 25 yang tak mau kalah. Meskipun keduanya terlihat seperti tidak akrab, namun sebenarnya mereka berdua menjuluki satu sama lain sebagai teman alkohol, yang mana jika salah satu dari mereka mendapat masalah, yang lain akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sang putri mulai maju untuk menyerang. Melihat itu, nomor 28 segera menyemburkan api dari dalam mulutnya, sedangkan nomor 25 mengikat Tuan Putri menggunakan teknik binnya. Dengan kerjasama, keduanya berhasil memojokkan sang putri, yang membuat Zhao He mulai berteriak agar putrinya tidak disakiti. Namun dengan tenangnya, nomor 25 mengatakan bahwa api pemurnian iblis hanya akan melukai iblis, jadi itu tidak berpengaruh pada manusia. Menggunakan teknik binnya, nomor 25 akhirnya berhasil mengeluarkan iblis di dalam tubuh sang putri, yang langsung diserap ke dalam guci milik nomor 28, yang mana dengan itu mereka yakin pemurnian akhirnya selesai. Akan tetapi naasnya, lengan sekaligus guci yang seharusnya menyegel sang iblis direbut oleh sang putri yang sudah kembali ke wujud iblisnya. Tak berhenti di situ, di detik berikutnya sang putri bahkan langsung membunuh nomor 25. Tak mau tinggal diam, Sudaishi akhirnya bertindak. Menggunakan teknik Heavenly Summon, dia mengurung kembali sang putri di dalam sangkar. Iblis ini terlalu menakutkan, dia dapat hidup kembali lagi dan lagi. Mungkin satu-satunya solusi untuk ini adalah membunuh iblis bersama dengan orangnya, ucap Sudaishi. Mendengar itu, Yi Yang lantas bertanya pada Lan Yu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Lan Yu meminta izin untuk mencoba, jadi dia ingin berbicara dengan sang putri dulu. Setelah mendekat, Lan Yu mulai menasehati sang putri dengan mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kau tak ingin menjadi iblis selamanya dan ingin kembali ke dunia normal, kendalikan kembali tubuhmu, tambah Lan Yu. Dengan tatapan sedihnya, awalnya sang putri menanggapinya saat dia juga bertanya apakah bisa melakukannya. Namun di detik berikutnya tiba-tiba sikap iblisnya keluar. Menatap ke arah Lan Yu, dia berkata, "Tapi kakak, aku juga bisa melihat iblis di tubuhmu dan bahkan kau tidak bisa mengendalikannya. Kita sama bukan? Jadi mari kita hancurkan dunia bersama." Hanya dengan kata-kata seperti itu, Lan Yu yang awalnya tenang secara perlahan mulai dikuasai oleh iblis yang ada di dalam tubuhnya, mengira tidak ada orang yang akan menerima iblis sepertinya. Namun dari belakang, Yi Yang tiba-tiba berkata, "Aku akan menerimamu, bahkan jika kau seorang iblis, bahkan jika seluruh dunia tak menerimamu, aku akan melindungimu. Itu merupakan tugasku sebagai mastermu."
Dalam sekejap mata, iblis yang menguasai Lan Yu menghilang. Lan Yu sendiri hanya bisa menangis senang melihat ada orang yang benar-benar sangat peduli padanya, sampai-sampai dia sekali lagi bertanya apakah benar Yi Yang tidak keberatan menerima dirinya, yang tentunya dijawab iya. Singkat cerita, setelah itu Yi Yang akhirnya bertindak. Menatap sang putri, dia berkata bahwa untuk menyingkirkan iblisnya merupakan perkara yang mudah karena hanya perlu menggunakan kepalan tangannya saja. Mendengar itu, Zhao He meminta agar putrinya tidak dibunuh, yang langsung dijawab, tidak ada gunanya membunuhnya karena iblis yang sebenarnya adalah kau. Sambil mengatakan itu, Yi Yang melepaskan sebuah pukulan tepat di wajah Zhao He yang tentunya membuat semua orang terkejut. Namun setelah itu mereka tahu penyebabnya, karena Zhao He yang dipukul tiba-tiba berubah menjadi iblis. Mengagumkan, aku tidak menyangka kebenarannya terungkap olehmu manusia, ucap Zhao He. Dengan itu semua, orang-orang sekarang tahu alasan sang putri tidak dapat dimurnikan karena ternyata sumber dari masalahnya adalah tuan kota itu sendiri yang benar-benar tega membuat putrinya seperti itu. Namun sayangnya, sambil menyiapkan serangannya, Zhao He mengatakan bahwa dia tak lagi menganggap putrinya karena dirinya telah mendapatkan darah dari iblis neraka dan berevolusi menjadi eksistensi tertinggi. Menggunakan Eye of the Demon Abyss, Zhao He mampu menciptakan sebuah mata besar yang akan kita sebut mata iblis di saat mulutnya terus mengoceh, mengagung-agungkan tekniknya yang katanya sangat luar biasa. Namun tentunya itu tak seberapa bagi Yi Yang, sehingga di mata Yi Yang dia benar-benar hanyalah orang bodoh. Di hadapan kekuatan absolut, semua itu tidak ada artinya. Aku awalnya hanya ingin mengidentifikasi putrimu, tetapi kekuatanmu juga sangat aneh sehingga aku mengidentifikasimu juga, ucap Yi Yang. Merasa kesal, Zhao He akhirnya menyerang. Dia menembakkan sebuah serangan dari mata iblis. Tak mau kalah, Yi Yang juga menembakkan serangan laser dari kedua matanya. Menggunakan Primary Laser Eye level 100 Mark, Yi Yang mampu membelah dua mata iblis beserta Zhao He, sehingga dengan terbunuhnya Zhao He, sang putri juga kembali ke sosok manusianya, yang mana itu benar-benar membuat Lan Yu tersenyum senang. Singkat cerita, karena kasusnya sudah selesai, setelah itu untuk sementara waktu Yi Yang menunggu Lan Yu di luar. Setengah jam kemudian, Lan Yu akhirnya keluar dan langsung melapor pada masternya bahwa gadis kecil itu baik-baik saja dan sekarang dia bukan monster lagi. Kamu juga bukan, jawab Yi Yang. Setelah itu dia mulai menasihati Lan Yu, yang mana dengan kekuatan besar di dalam tubuhnya, jika Lan Yu tidak segera mengendalikannya, maka kekuatan tersebut akan menguasainya. Sehingga setelah kembali, Yi Yang berjanji akan mengajari Lan Yu beberapa teknik agar bisa mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Aku tidak peduli jika aku adalah monster, karena yang terpenting aku akan selalu menjadi muridmu, jawab Lan Yu. Momen indah tersebut tiba-tiba kacau akibat Sudaisi yang muncul dan berkata bahwa dia juga tidak peduli jika Lan Yu adalah seorang monster. Namun ternyata rayuannya itu hanya untuk meminta uang agar dia bisa membeli novel biografi Yan Yang, sehingga bukannya uang, dia malah mendapatkan pukulan. Setelah itu Yi Yang menyuruh Lan Yu untuk kembali ke sekte terlebih dahulu karena dia masih memiliki hal lain yang harus diselesaikan. Lan Yu yang tampaknya sedikit tahu niat masternya langsung mengiyakannya. Namun dia sedikit bercanda dengan mengatakan bahwa Yi Yang tidak boleh kawin lari dengan si rubah kecil Bai Fei. Setelah berpisah, Yi Yang datang ke sebuah tempat dan langsung menyuruh para iblis keluar karena ternyata dari awal dia sudah tahu beberapa iblis sedang mengikutinya.
Menanggapi itu, para iblis akhirnya menunjukkan diri yang ternyata mereka adalah sekumpulan iblis wanita setengah ular yang dipimpin oleh Yomeng, 6 raksasa dari demon abis. "Tuanku ingin bertemu denganmu," ucap Yomeng. Tetapi sayangnya Yi Yang menjawab bahwa dia tidak tertarik untuk pergi ke demon abis atau neraka. Jadi jika Raja Iblis ingin bertemu dengannya, maka datanglah ke sekte Wuji. Kesal dengan itu, Yomeng melepaskan serangan asap dari mulutnya yang mana itu tiba-tiba bisa membekukan Yi Yang. Tentu seharusnya teknik semacam itu bukanlah perkara yang sulit untuk Yi Yang. Namun karena dia telah menyiapkan rencananya sendiri, dia sama sekali tidak melawan, yang membuat para iblis bertanya-tanya, apakah benar yang mereka tangkap adalah immortal Yi Yang yang legendaris. Namun tanpa memperdulikan itu semua, mereka akhirnya memutuskan untuk segera membawa Yi Yang pergi menuju ke neraka. Berpindah ke demon abis atau neraka, tepatnya di penjara kristal Mo Yuan. Di salah satu sel dapat terlihat Bai Fei sedang bermain kartu melawan 3 bawahannya kecuali Dong Yu. Tetapi sayangnya Bai Fei kalah telak. Tentu gadis rubah berambut merah adalah salah satu dari 4 anggota penjaga rubah kecil, dan dia adalah Xiao Hua, orang yang dari awal ingin diselamatkan oleh Bai Fei dan yang lainnya. Meskipun baru pertama kali memainkan permainan kartu yang diajarkan Yi Yang pada Bai Fei, Xiao Hua benar-benar tak terkalahkan. Adapun alasannya, Xiao Hua sendiri merupakan ahli strategi militer terkuat dari klan Xingshu. Jadi Xiao Hua sadar bahwa kalah melawan Xiao Hua adalah hal yang wajar. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol tentang masalah kartu yang pada akhirnya berujung membahas tentang Yi Yang yang benar-benar membuat Bai Fei entah mengapa mulai kesal. Adapun alasan mereka bisa berada di dalam sel tersebut, itu semua bermula ketika Bai Fei dan yang lainnya menyusup masuk ke dalam neraka. Namun tanpa diduga mereka telah dilacak dan ditangkap oleh Raja Iblis berkepala 9. "Sayang sekali aku hanya memulihkan 20% dari kekuatanku. Jadi aku harus menemukan cara untuk melarikan diri," ucap Bai Fei. Mereka pun mulai membahas tentang rencana untuk bisa melarikan diri. Sebagai ahli strategi, Xiao Hua mengusulkan agar sekarang sebaiknya mereka diam-diam mulai mengatur formasi teleportasi sehingga ketika mereka didorong keluar dari penjara kristal bisa langsung mengaktifkan formasinya dan kabur. Berbicara tentang Raja Iblis berkepala 9, dia adalah iblis penghancur negara yang sering memimpin bawahannya untuk menyerang dan membunuh negara manusia. Begitu dia menguasai sebuah negara, dia akan memulai sebuah permainan yang mana dari pihak manusia disuruh mengirim pejuang manusia terkuat untuk bersaing dengan iblis Mo Yuan, yang pada akhirnya kelangsungan hidup manusia akan ditentukan oleh hasil permainan tersebut, walaupun sejauh ini belum ada manusia yang bisa memenangkannya. Berpindah ke Aula Demon Abyss, yang telah sampai dan masih membeku tiba-tiba didatangi oleh iblis Buddha darah yang sangat penasaran dengan Yang. Bawahan Yomeng berusaha melarang karena mereka telah diperintah untuk tidak membuka kristalnya sebelum Raja Iblis kembali. Namun sayangnya merekalah yang pada akhirnya dihabisi oleh Buddha darah yang benar-benar sangat penasaran dengan sosok Yang. Tak bisa merasakan ranah milik Yang, Buddha darah benar-benar tak percaya semua iblis yang dikirim ke dunia manusia terbunuh oleh Yang. Tetapi Buddha darah yang berpikir semua iblis yang mati terlalu lemah jika dibandingkan dengan dirinya, dia yang sangat percaya diri segera menyerang Yang mana itu membuat ledakan besar.
Setelah asap menghilang, dengan santainya Yi Yang menyapa Buddha Darah yang hanya bisa terkejut karena serangannya sama sekali tak berpengaruh. Di sisi lain, Yi Yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah kertas buronan milik Buddha Darah yang ternyata dialah dalang yang telah menyebarkan darah dari neraka untuk menciptakan monster. Intinya, Buddha Darah adalah orang yang mengubah manusia menjadi iblis. Yi Yang benar-benar menganggap Buddha Darah adalah hal kotor yang telah mencemari manusia. Namun orangnya sendiri malah merasa bangga dan menganggap dirinya adalah dermawan yang telah menyelamatkan mereka. Tak menunggu lebih lama lagi, Yi Yang akhirnya menyerang dengan melempar kertas buronan yang langsung dihancurkan oleh Buddha Darah. Tak berhenti di situ, Yi Yang langsung menggunakan Elementary Fingering, Patch King level and Flying Flower level 100 mark. Di detik berikutnya, sobekan kertas langsung diselimuti oleh api dan berputar dengan kecepatan tinggi yang benar-benar membuat Buddha Darah dan bawahannya sangat-sangat terkejut. Namun sayangnya, baru saja ingin melarikan diri, mereka langsung dicincang-cincang menggunakan kertas-kertas tersebut. Dan setelah mereka semua mati, Yi Yang pergi dan langsung duduk di atas singgasana Raja Iblis. Bersama dengan bawahannya, Raja Iblis yang baru saja menaklukkan kerajaan Shifeng akhirnya kembali dengan menunggangi naga iblis. Mereka langsung dikejutkan dengan aula yang kacau, dan di saat itulah Yomeng yang bersembunyi akhirnya keluar lalu melapor bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, di mana Buddha Darah telah dibunuh oleh Yi Yang. Bawahan ini tidak kompeten, tolong hukum saya yang mulia Raja Iblis, ucap Yomeng. Namun tak mau memperdulikan itu, Raja Iblis berkepala 9 segera pergi ke singgasana yang langsung disambut oleh Yi Yang. Singkat cerita, dikarenakan setiap kali Raja Iblis dan pasukannya berhasil menaklukkan sebuah negara, dia pasti akan membuat sebuah permainan. Kali ini keadaan mereka lah yang berbalik karena Yi Yang ingin memulai permainannya yang disebut percobaan bertahan hidup Mo Yuan. Jika kau menang, kau bisa bertahan, tetapi jika kau kalah, maka semua monster akan dilenyapkan, ucap Yi Yang. Sedikit info, Mo Yuan di sini bisa diartikan sebagai nama dari demon abis ataupun ras iblis itu sendiri, sehingga Mo Yuan mengacu pada seluruh daratan neraka beserta isinya. Mendengar itu, Raja Iblis dan bawahannya hanya bisa menganggap sikap Yi Yang terlalu lancang. Bahkan Raja Iblis sendiri mengatakan bahwa di Demon Abyss, Yi Yang tidak dapat melakukan apapun yang dia mau. Namun di detik berikutnya, Yi Yang yang benar-benar sudah di batas kesabarannya melepaskan serangan laser dari kedua matanya yang langsung meledakkan naga iblis yang sebelumnya ditunggangi oleh Raja Iblis. Tentu hal itu benar-benar membuat Raja Iblis dan yang lainnya terkejut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dengan tatapan dinginnya Yi Yang berkata, "Fikirkanlah baik-baik, meskipun kau bisa menahan seranganku karena kau adalah Raja Iblis, tetapi kau tidak dapat melindungi monster manapun di Demon Abyss. Jadi satu-satunya jalan keluar, memainkan permainan ini sesuai aturanku." Mereka yang awalnya sangat angkuh tiba-tiba mulai panik memikirkan solusinya. Apalagi itu menyangkut semua makhluk hidup di Mo Yuan. Sampai pada akhirnya Raja Iblis memutuskan akan menerima persyaratan Yi Yang karena iblis tua bawahannya sangat yakin mereka akan menang. Yi Yang hanya bisa tersenyum senang. Menggunakan teknik summoning level 100 mark miliknya, dia lalu memanggil seorang gadis gurita bernama Xiaoba yang akan menjadi tuan rumah permainan.
Xiaoba langsung melakukan perkenalan. Kemudian dia mulai menjelaskan aturan mainnya yang katanya sangat sederhana, di mana Mo Yuan dan Yi Yang masing-masing memiliki 5 orang untuk bertarung dalam 5 pertarungan 1 lawan 1. Tetapi karena toleransi khusus Yi Yang, dari pihak Mo Yuan hanya perlu memenangkan 2 dari 5 putaran, sehingga jika Mo Yuan bisa menang 2 pertandingan, permainan akan dihentikan. Tetapi jika kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut, Mo Yuan akan dihancurkan. Permainan akhirnya dimulai. Dari pihak Mo Yuan, Iblis Hijau ingin maju, tetapi dia dihentikan oleh Raja Iblis yang menyuruh Iblis Ghost Slash maju terlebih dahulu. Sebagai tuan rumah permainan, Xiaoba langsung mengomentari kemunculan Ghost Slash yang ternyata adalah monster legendaris pedang iblis nomor 1 di dunia. Di sisi lain, Yi Yang segera menggunakan teknik pemanggilannya untuk memanggil sebuah pedang yang benar-benar membuat pihak Mo Yuan terkejut karena pedangnya sendiri milik kaum mereka yang telah lama hilang. Namun di detik berikutnya, keterkejutan mereka bertambah setelah sosok iblis pedang muncul memegang pedangnya. Namun karena sebelumnya telah mati, sekarang dia telah menjadi roh heroik yang benar-benar mematuhi Yi Yang. Iblis pedang, kamu memiliki darah Mo Yuan kami. Bagaimana kau bisa mengenali manusia sebagai tuanmu? Tanya Ghost Slash yang langsung dijawab bahwa dia selalu menghormati yang kuat, yang mana itu artinya dia menganggap Raja Iblis lebih lemah dari Yi Yang. Tentu mendengar itu Raja Iblis marah sehingga dia menyuruh Ghost Slash yang ternyata bernama Zan untuk segera memberikan pelajaran pada iblis pedang yang telah berkhianat. Mendapat perintah dari tuannya, Zan langsung melepaskan sebuah tebasan. Tetapi sayangnya iblis pedang mampu mengelak, bahkan dalam sekejap mata dia sudah berpindah ke belakang Zan dan mengayunkan pedangnya yang mampu membuatnya sedikit terlempar ke belakang. Karena marah, Zan langsung menyerang menggunakan teknik Unlimited Ghost Slash yang membuat 4 pedang di punggungnya langsung berputar dan melesat ke arah iblis pedang. Melihat itu, para Mo Yuan sangat yakin kali ini iblis pedang benar-benar akan mati. Sayangnya semua itu tak sesuai harapan. Setelah berhasil menghindar, namun karena keempat pedang masih mengejar, dengan cerdiknya iblis pedang mulai berlari mendekati Zan. Dan ketika jarak mereka cukup dekat, dia langsung melompat yang mana pada akhirnya Zan malah terkena serangannya sendiri. Lagi-lagi para Mo Yuan hanya bisa dibuat tercengang, apalagi itu merupakan pertama kalinya mereka melihat Zan terluka oleh pedangnya sendiri. Di sisi lain, iblis pedang mencoba memprovokasi Zan dengan mengatakan, "Aku akan memberimu 3 detik lagi, setelah itu aku akan mengakhiri pertempuran ini." Benar-benar marah, Zan sekali lagi menyerang menggunakan skill terlarangnya yaitu Heaven and Earth Code. Namun meskipun dari sudut pandang para Mo Yuan gerakan Zan sangatlah cepat, iblis pedang yang merasa itu terlalu lambat akhirnya mulai menyiapkan serangannya dan langsung menebas Zan menjadi 2. Raja Iblis benar-benar terkejut sekaligus marah, tetapi untungnya iblis tua langsung menenangkannya. Adapun iblis pedang, dia langsung mendapat pujian dari Yi Yang yang benar-benar membuatnya sangat senang, dan dengan itu juga akhirnya babak pertama dimenangkan oleh Yi Yang. Iblis pedang benar-benar diajak oleh para Mo Yuan yang terlihat begitu marah, tak terkecuali Raja Iblis. Namun tanpa memperdulikan itu semua, sekali lagi iblis pedang berkata bahwa dia hanya menghormati mereka yang kuat dan tidak suka berbicara dengan yang lemah. Singkat cerita, akhirnya babak kedua akan segera dimulai sehingga iblis pedang langsung dikembalikan oleh Yi Yang.
Dengan penuh semangat, dia langsung menyuruh para Moyuan untuk lebih bersemangat dan membuat pertempuran babak kedua menjadi lebih seru. Di babak kedua, dari pihak Moyuan mengirim kartu truf mereka, yaitu Iblis Hijau Strong Hand, yang benar-benar membuat Raja Iblis sangat yakin kali ini merekalah yang menang. Di sisi lain, sekali lagi Yi Yang memanggil bawahannya, dan kali ini adalah si beruang boxer Xiao Yi yang terlihat begitu senang karena akhirnya dia bisa keluar untuk bertarung lagi. Beruang besar bodoh, jika kau bertemu denganku, itu akan menjadi keberuntungan yang buruk selama 8 kehidupan, ucap Iblis Hijau yang segera menggunakan kemampuan khususnya, yaitu Drought Magic X. Drought Magic X sendiri merupakan kemampuan yang sementara bisa menciptakan kembali tubuh teman yang mati. Sehingga kali ini Iblis Hijau menciptakan Ghost Slice dan juga Iblis Besar Fury, dan dengan begitu akhirnya pertandingan babak kedua resmi dimulai. Oke semua, mungkin cukup di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.